keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Oke, kali ini kisah seorang perempuan ya yang mu'alaf, namanya Nurai Istiqbal, ex bintang film dewasa dari Jepang, ya, yang sempat depresi dan akhirnya menemukan ketenangan saat masuk masjid. Yang sekarang ini sering diundang ke podcast-podcast di YouTube, podcast beberapa artis di YouTube, menjelaskan bagaimana perjalanannya sampai akhirnya dia berhenti dari profesinya dan menemukan ketenangan menjadi umat Muslim. Nah, pertanyaannya, Mas Bro, dia sempat menyampaikan kalau ada satu hal yang membuat dia tuh akhirnya terketuk hatinya ketika melihat umat Muslim yang tersenyum padanya. Jadi senyuman orang itu yang ya dia rasakan, kenapa kok adem gitu. Apakah benar seperti itu, Mas Bro? Oh iya, betul. Itu tuh hidayah. Jalannya beda-beda. Di Al-Quran tuh ada satu ayat yang artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Nah, sepemahamanku, makanya Allah itu berkata, sebesar-besarnya dosamu, lebih besar pengampunanku. Ketika engkau benar-benar bertobat. Benar-benar bertobat. Nah itu Tuhan. Itulah disebut Maha Penyayang. Jadi walaupun sejuta kali kesalahan kita, tapi kita benar-benar menyadari dan benar-benar sadar Allah mengampuni. Caranya supaya kita sadar itu banyak jalan. Salah satunya melihat senyuman itu. Itu cuma cara Tuhan untuk membolak-balikkan hatinya agar jadi baik. Karena dia ingin baik dengan sesadar-sadarnya. Ada yang karena mendengar azan. Ada yang karena mendengar takbir, ada yang salah satunya melihat senyuman. Sederhana kan melihat Sederhana senyuman. sekali. Tapi yang dilihat Allah itu niat yang betul-betul untuk jadi baik, sadar mengingatnya. Itu yang disebut Maha Pengampun, Maha Bijaksana. Nah, sedangkan manusia ini sesadar-sadarnya kita, tetap aja yang diingat buruknya. Tapi disuruh sadar. Nah itu manusia, itu bedanya. Gitu. Jadi itu benar. Kenapa? Karena senyuman itu. Aku jelaskan ya. Mudah-mudahan nyampe ke dia. Kenapa? Karena senyuman seorang muslim akhirnya, atau muslimah kan, dia sadar. Dia berasa dia siapa? Pada waktu itu. Dia berasa dia tidak punya nilai. Dia berasa dia terhina. Dia berasa dia banyak dosa. Dan dia tidak ngerti mesti kemana. Seakan-akan semua orang menyepelekannya. Membiarkannya. Menghinanya. Ada satu senyuman yang dia lihat tulus. Nah, ketulusan itulah yang membuat dia jadi sadar. Dan itu cara Tuhan memberi hidayah kepada dia. Kalau dia mendengar, aku mewakili sebabnya.
Oke. Kenapa? Karena senyuman itu dia tersadarkan. Itu. Dia merasa sampah, dia merasa ini. Ada saja senyuman sejuk yang tidak melihat dia dengan bayang-bayang masa lalunya. Iya, yang tidak melihat dia dengan meremehkan, menyepelekan. Ya, ya, ya. Nah itulah. Baginya itu pertolongan Tuhan. Ada ternyata di dunia ini yang melihatku sebagai manusia. Oke. Nah itu. Itu penjelasan kenapa hanya senyuman. Pertama, sekali lagi, cara Tuhan. Dan itulah hidayah. Makanya kita manusia ini tak boleh menghukum. Sembarangan ngomong. Ya, ya. Ku luruskan bagi yang aku mau, kata Tuhan. Ku sesatkan bagi yang aku mau. Jadi hati-hatilah. Oke, Mas. Dunia ini berantakan, kacau balau, karena lupa sama Tuhan. Ya. Seorang bintang film porno dia. Iya. Nah itu. Makanya sebaik-baiknya jadi manusia itu, sebaik-baiknya nih, dari lahir, balita, kecil, remaja, dewasa, tua, bagus. Itu sebaik-baiknya. Tapi lebih baik, masih lebih baik dari jahat menjadi baik. Daripada dari baik menjadi jahat. Okay. Jadi kalau dari jahat menjadi baik, itu husnul khotimah. Baik di penghujung. Oke. Nah kalau dari baik menjadi jahat, itu su'ul khotimah. Buruk di penghujung. Dan itu ketentuan Tuhan. Nah, kalau sudah Tuhan menentukan kau sesat, mau ngomong apa? Kenapa begitu? Karena diingatkan tidak sadar, diingatkan tidak sadar. Sibuk cari aib orang tiap menit, tiap detik. Seakan-akan dia sempurna, seakan-akan dia bersih. Sibuk mencari aib orang. Takutnya nanti su'ul khotimah, buruk di penghujung. Itu tuh husnul khotimah itu dan su'ul khotimah itu berlaku bagi yang meninggal ya nih. Jadi meninggal dalam keadaan baik itu namanya husnul khotimah. Okay. Meninggal dalam keadaan buruk itu su'ul khotimah, buruk di penghujung. Tapi dalam kehidupan pun ada itu. Yang tadinya baik, tahu-tahu sesat. Yang tadinya sesat, jahat atau baik. Nah itu kuasa Allah. Jadi kita manusia ini jaga ucapanmu. Karena dari ucapanmu itulah Tuhan meminta pertanggungjawabanmu. Bukannya orang jadi senang, jadi suka, jadi sayang, jadi percaya kepadaku. Tapi malah jadi musuhku, malah jadi berseberangan dengan aku. Karena mulutmu yang seakan-akan mewakiliku untuk menghukum hamba-hambaku. Kalau cuma dengan kuhukum, dari awal sudah kuhancurkan muka bumi ini. Faktanya, Adam mengkhianatiku. Kalau mau kuhukum, kuhancurkan dari awal. Tapi kulemparkan dia ke dunia, kusuruh berkompetisi, kusuruh memperbaiki diri, kuberi kesempatan. Nah engkau yang merasa dekat dikit dengan aku, semuanya kafir. Melebihi aku, kata Tuhan. Hanya karena kau baca apa? Hanya karena pemahamanmu apa? Baikkan dulu orang yang paling dekat dengan engkau, baru yang lain. Nah itu hidayah itu yang dia alami. Okay.
Nah, sudah bagus nih, niatnya bagus, menurutku benar dia tuh. Iya. Benar dengan kesadaran. Ya. Nah, tinggal mulut kita ini. Saranku buat dia kuat-kuat mental. Karena jadi baik itu menyenangkan. Menuju baik itu jadi capek. Bukan bagi yang menjalani, tapi banyak yang nilai. Oke, jadi kuat ya Mbak ya. Oke. Oke. Tapi orangnya sendiri gimana Mas Bro? Ya kalau dia jahat, nggak mungkin dia maksudnya- sadar. Iya. Oke. Karakter orangnya gimana Mas Bro? Dalam memutuskan sesuatu lama, tapi sekali memutuskan tidak akan pernah berubah. Jadi orangnya prinsip, Oke. orang yang memegang prinsip, orang yang memegang istiqomah, itu orang lembut kelihatannya, tapi keras pendiriannya, itu orang. Gantungkan hidupmu kepada Tuhan, Mbak. Bertanya, berceritalah kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan, berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Jangan pernah kepada sesamamu. Karena lebih banyak buruknya yang kita dengar daripada baiknya. Pada akhirnya, walaupun semua orang mungkin melihat Mbak rendah, hina, tapi pada kenyataannya, Allah merubah hati Mbak menjadi baik. Jadi berpeganglah kepadanya. Amin. Amin. Oke. Tak bisa sebentar. Kalau bicara ketuhanan itu. Iya. Oke. Ada lagi? Ada. Jadi karena aku nonton dan ada satu pertanyaan lagi, mungkin mewakili Nurai panggilannya Nurai. Sekarang ini kan dia berhijab dan alasannya berhijab itu sebagai salah satu ketaatannya. Tapi menurut lo sendiri Mas Bro, apa itu arti hijab? Supaya tidak bisa dilihat. Oke. Itu hijab. Hijab itu kata lain dari pembatas. Jadi berpakaianlah kamu yang tidak memperlihatkan lekuk tubuhmu. Berpakaianlah kamu yang tidak menjadikan lawan jenismu melihatmu berpikir yang bukan-bukan. Jadi hijab itu pembatas supaya tidak terlihat. Oke. Sekali lagi, hijab itu kata lain dari pembatas. Tujuan pembatas biar terlindungi. Kalau sudah ada pembatas masih terlihat, tolong jelaskan apa itu. Oke. 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 Paham. Oke. Keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhannya. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?